Yuk lihat sini. Hari ini kita akan belajar tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Saya senang menyebut Sayyidah bukan Siti. Ya, karena Siti itu asal katanya dalam bahasa Arab artinya nenek. Ayo. Udah abi mah masih anom kan ya Ustaz. Iya itu mah kata bahasa Arab bukan bahasa Sunda ya atau bahasa Indonesia. Siti. Nah, asalnya begini, kenapa disingkat jadi Siti? Kan orang kita itu suka menyingkat dan singkatan itu kadang-kadang begitu singkat. Ya, saya kalau di luar disingkat tuh masih ada namanya. Ya, misal saya Adi Hidayat, main ke Arab Syekh Adi gitu kan, masih jelas Adinya. Ya di Eropa juga begitu. Ya, Brother Adi misalnya kan, masih Adinya masih muncul. Di kita di oke? Okay? Ya kan? Iqamah, Allahu Akbar, sebelum sholat iqamah. Itu asalnya aqama yuqimu iqamat. Ya kan? Iqamah. Arab tuh kalau nyingkat iqamah. Orang kita qomat. Jelas? Nah. Ada yang bisa disingkat, ada yang tidak bisa disingkat. Contoh, Sayyidi, tuanku. Sayyidi. Biasanya kalau kita ingin menunjukkan penghormatan pada sosok yang lebih baik misalnya. Baik itu, maaf, di lingkungan kedudukan struktural, misal punya jabatan atau terpandang. Biasanya orang Arab dengan sopan mengatakan begini, Fadl Sayyidi, silahkan Pak. Ya, itu ada sisi hormatnya. Disingkatlah menjadi Sidi. Fadl ya Sidi. Ya. Nah, di Arab ada singkatannya, Sidi. Sayyidi itu padanannya untuk perempuan sayyidati, ibu, kan? Nyonya, sayyidati. Tapi orang Arab jarang menyingkat. Sayyidi disingkat menjadi Sidi, sayyidati nggak disingkat. Sebab ketika disingkat berubah menjadi Siti. Siti itu nenek. Nah orang kita karena mendengar Sayyidi jadi Sidi, disingkatlah sayyidati jadi Siti, itu asalnya. Nah, jadi saya anggap kalau ada nama Siti di Indonesia itu singkatan saja, tidak ada kaitan dengan ini ya. Jelas ya? Enggak, ini saya sampaikan supaya mengerti dulu dasarnya, ya. Contoh, ini yang agak parah begini. Kalau dapat promosi jabatan suka dengar kalimat ini enggak? Mabruk ya akhi, mabruk. Ya, kalau ulang tahun pas milad mabruk ya bu, ya itu saya paling nggak mau dibilang mabruk, paling nggak mau, sebab mabruk itu asalnya unta lagi duduk. Ya, betul, unta lagi duduk tuh mabruk. Barakal ibilu mabruka. Unta itu lagi duduk santai, jadi dia tegakkan, lipat, duduk, senyum. Nah itu unta duduk begitu mabruk namanya. Ya, jadi kalau ada yang bilang mabruk ya bu, alhamdulillah. Yang benar apa? Yang benar itu mubarak namanya. Apa namanya? Mubarak ya. Di Kudus tuh pas belok keluar Demak Kudus, nah ada mubarak itu kanan. Ya, yang benar mubarak. Jadi kembalikan. Saya kalau menyebut sayyidah, sayyidati itu untuk mengembalikan kepada nama awal untuk penghormatan. Jelas ya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala. Kita mulai agak serius belajarnya. Selesai mukaddimahnya. Sekarang kita urutkan ke dalam beberapa poin supaya pelajaran kita lebih terstruktur dengan baik. Ya, supaya bisa dipahami dengan terukur dan terurut dengan baik. Satu, kita akan pelajari tentang nasabnya atau nasab atau identitas beliau. Ya?
Siapa beliau, lahirnya di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, dari keluarga mana. Ya. Ini penting untuk diungkap, untuk memberikan inspirasi kalau ingin nanti lahir sosok seperti Sayyidah Aisyah, maka coba ciptakan lingkungan keluarga seperti itu. Itu maksudnya. Jelas ya? 2. Sejarah pertemuan dan pernikahannya dengan Rasulullah. Temu dan nikahnya dengan Rasulullah. 3. Keutamaan Sayyidah Aisyah. Apa saja? 4. Amal atau ibadahnya Sayyidah Aisyah. Dan 5, peninggalan serta referensi yang terkait dengan Sayyidah Aisyah. Peninggalan itu maksudnya setelah meninggal, beliau itu mewariskan apa saja untuk kita. Jadi kalau ibu ingin menjadi seperti Sayyidah Aisyah, kemana merujuk? Ya, referensinya adalah sumber-sumber terkait di kitab apa, ada di mana dan sebagainya. 5 ini cukup ya? Baik ya, karena belum tentu selesai di satu episode saat ini. Kita sampai jam berapa? Oh ya, silakan. Silakan sampai jam 2. Saya 10:30 pulangnya. Baik, yuk kita cepat ya. Bismillah. 1. Nasab atau identitas terkait atau biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nama beliau singkat dan padat, Aisyah. Sudah? Karena orang Arab itu kalau memberi nama sekaligus juga mengenalkan silsilah supaya ingat minimal sampai kakek kedua atau ketiga ke atas. Karena itu namanya nggak panjang-panjang. Setelah nama tunggal, 1 ke atasnya bapak, ke atasnya lagi kakek. Jadi kalau kita mampu mengingat itu biasanya secara standar itu 2 atau 3 nama ke atas. Ya, 2, 3 nama. Setelah itu biasanya lupa. Ya, dan kalau lupa suka nggak ingat kan? Itu kan alamiah gitu ya. Nah, karena itu semua orang Arab rata-rata namanya 1, Muhammad. Supaya tahu bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Minimal sampai situ. Ya, demikian juga dengan Aisyah, namanya cuma 1 suku kata supaya mudah mengingat ayah dan kakeknya ke atas. Aisyah, bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah, nama gelarnya Abu Quhafah. Nama kakeknya Uthman namanya. Aisyah binti Abu Bakar bin Uthman. Ini saja supaya mudah untuk dihafalkan. Nanti kalau dihafalkan sampai bin ke atasnya, ketemu dengan kakeknya Nabi yang ke-7 di keturunan yang ke-7. Ya, Nabi kan manusia paling komplit nasabnya sampai ke Nabi Adam, yang bisa dilacak sampai sekarang. Untuk menunjukkan keistimewaannya, walaupun lahir ayahnya telah meninggal, tapi nasabnya nyampe ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya. Nah, coba ulangi. Nah, ya. Nah, karena itu kalau terlampau panjang disebutkan kemungkinan lupa, cukup 1 dan ayah ke atasnya. Ya. Dah. Nanti saya tunjuk sampai lokasi rumahnya. Nanti kalau satu saat misalnya umrah, qadarullah saya ada di situ, mungkin bisa ditunjukkan sampai lokasinya. Ya. Sebentar. Ibunya, Ibu Aisyah ini namanya Ummu Rumman binti Umair binti Umair. Jadi dari garis ayah nanti ketemu di keturunan ke-7 dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari garis ibu
ketemu nanti di keturunan ke-12 dengan kakeknya Rasulullah SAW. Pelan-pelan. Nanti saya satu-satu saya terangkan ya. Sudah? Ummu Rumman ini adalah istri keduanya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sempat menikah dulu dengan orang lain, kemudian ketika ditinggal wafat dinikahilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suami yang pertamanya namanya Abdullah bin Haris Al-Azdi. Kalau Azdi dari Yaman asli. Lantas menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka terlahirlah dua orang anak dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Rumman ini. Satu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua adalah saudaranya namanya Abdurrahman. Ya, saudaranya Abdurrahman. Nanti saya cerita kenapa saya sebut nama ini. Anaknya Abdurrahman inilah nanti akan cerita tentang bagaimana ketangguhan amal ibadahnya Sayyidah Aisyah bahkan setelah Nabi wafat. Ini saya ungkap di awal. Ya. Pelan-pelan. Sekarang sukunya. Suku. Kan orang tuanya sudah ya? Baik. Saya tanya sebentar, dari jalur ayah tersambung ke kakek Nabi tidak? Sambung ya, kakek yang keberapa? Jadi garis 7 itu pecah, yang satu melahirkan Nabi Muhammad, yang satu ke ujung itu melahirkan siapa? Abu Bakar nanti ya. Nyambung ke Sayyidah Aisyah. Dari garis ibu nyambung? Baik. Di jalur keberapa? 12. Kalau begitu istimewa tidak? Baik, satu ya, catat dulu ya. Suku. Dari suku masuk golongan elit di Mekah, yaitu suku Quraisy. Suku apa? Ya, bahkan nanti saking elitnya suku Quraisy ini di antara sekian suku yang banyak pada saat itu di Arab, suku Quraisy lah satu-satunya yang diabadikan namanya dalam Al-Quran dengan nama yang sama, yaitu surah Al-Quraisy. Li'ilafi. Baik. Tadi istri Nabi ada berapa? Tolong catat, dari 11 itu ada 6 yang dari Quraisy. Saya ulang ya. Dari 11 ada berapa? Yang lainnya Arab juga, tapi bukan dari suku apa? Quraisy. Yang 6 ini boleh kalau mau dicatat. 1 Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. 2 Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. 3 Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. 4 Sayyidah Hafsah, nanti kita belajar, radhiyallahu taala anha. 5 Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Dan yang keenam Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Berapa jumlahnya? 6 ya. Oke. Gini ya Bu, saya kasih gambaran. Kita kalau sekarang ngajinya baca apa? Ngajinya baca apa? Al-Quran ya. Kitab kita apa? Nabi kita siapa? Tuhan kita siapa? Apalin tuh, ntar ditanya malaikat tuh. Mungkar nangkir nanti nanya ya. Ya, status yang diupdate pertama kali oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur itu 3 pertanyaan awal. Status yang harus kita update selama hidup, karena itu konfirmasi status pertama yang diupdate malaikat Munkar dan 1 man rabbuka. 2 man nabiyuka atau man imamuka. 3 ma kitabuka. Oke? Nanti aja ke detailnya. Nanti satu masa tolong tenenetnya dicatat. Kita kan selalu belajar tentang dunia, sesekali kita belajar tentang alam kubur ya. Baik. Kalau perlu nanti sampai praktek fikih jenazah, cara mengafankan ya. Siap-siap volunteer. Dah, lihat sini. Kita tiap hari insya Allah baca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, paling gampangnya gini, di Al-Quran itulah bahasa paling fasih dari semua bahasa Arab yang diucapkan sampai sekarang. Bahasa paling fasih. Nah, di Arab itu bahasa paling fasih itu adalah bahasa yang berasal dari suku Quraisy ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran sekarang,
Itu kita temukan di situ bahasa Quraisy dan terjaga sampai hari ini. Saking istimewanya. Jadi secara suku istimewa. Tahan. Jelas? Baik. Pelan-pelan ya. Rumahnya di mana? Ini saya hapus sebentar ya untuk memberikan ilustrasi ya. Boleh? Alhamdulillah. Ini saya Bu Anita ya, tiap datang ke sini, alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah. Datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jadi kalau kata orang Ciparai, kalau dengan semua ini belum bisa membuat kita semangat untuk belajar, kedah kumaha deui katanya ya. Bismillah. Udah sebelah sini aja yang saya hapus supaya di sini terlihat. Bismillah. Yang belum umroh atau haji, saya doakan mudah-mudahan dipercepat tuh berangkatnya. Informasi saja, tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Dah, ini Zam-Zam. Menara Zam-Zam maksud saya. Di sini ada jam besar itu. Ilustrasinya begitu ya. Berang sedikit ini ada sofa, bang sedikit ini istana raja. Yang saya bahas ke sini, jadi ini yang saya perlebar. Jadi dari Zam-Zam, ini ada jalan lagi ke belakang, lebar begini. Hotel Hilton yang lama, yang kurang lebih warnanya krem. Di sini nanti ada eskalator, naik tangga, eskalator, masuk eskalator lagi, kemudian ke sebelah sini ada pintu, masuklah ke musola. Nah inilah lokasinya rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini. Ke sebelah sini ada jualan sejadah Turki murah 5 real. Di sini. Ini rumahnya Abu Bakar di sini. Jelas? Nah, yang di sini ini ada kipas angin, tempat wudhu, toilet satu. Yang kedua yang di sini ada juga kipas angin, tempat wudhu. Ini parlemen Quraisy di sini. Parlemen Quraisy itu tempat kumpulnya para pejabat Quraisy yang di sini juga pernah diputuskan untuk mengeksekusi Nabi. Jadi kalau maaf Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang negatif lain kumpul, itu di sini tempatnya. Jelas? Nah, sedangkan rumah Nabi yang geser ke sebelah sini. Ya, jadi kalau saya ini perkecil ke sini, ini Zam-Zam, ini nempel dengan sofa yang lama, sofa orchid. Ini jalan ke sini ke belakang ke Mahbas Al-Jin Aziziyah. Kemudian di sini ada bukit yang jadi istana, di atasnya istana. Jadi nyambut tamu-tamu, pejabat-pejabat di sini. Ini namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais. Jabal Qubais ini adalah bukit penanda kekuasaan yang punya kedudukan. Termasuk Nabi saat Isra dan Mi'raj, setelah pulang Isra Mi'raj, itu naik ke bukit ini untuk menginformasikan, mengumumkan, memberikan tanda bahwa kedudukan akan berubah. Jelas? Nah, dinasti Saudi sekarang pemerintahannya membangun istana untuk menunjukkan yang punya kedudukan sekarang adalah ini, gitu ya. Ini panjang sekali sampai ke belakang Jabal Qubais. Di bawahnya ini seperti ini, ada jalan ke belakang. Sekarang sudah ada jembatan ke sini. Kemudian di sini ada pintu masuk 26. Di sini ada gate Nabi. Di sini rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Kita jalan dari sini sampai ke belakang. Ini ada pos security di sini, CCTV-nya satu warna putih ngadep ke sini. Ini ada kursi nunggu satu. Kemudian di sini sampai ke ujung ada kipas angin, 35 kipas angin kurang lebih. Ini saya hitung. Jadi kalau ke sana lagi 36 berarti nambah satu. Sampai ujung nutup ke sini. Kurang lebih dari sini sampai ke rumah Nabi yang di sini ada jarak 150 meter. Ada rumah warna krem, ditulis di atasnya Maktabah Mekah, disamarkan jadi perpustakaan. Jadi Nabi kurang lebih di sini rumahnya sebelah sini, Abu Bakar di sebelah sini. Jarak dari rumah Nabi ke Abu Bakar kurang lebih 300 sampai 400 meter. Jelas? Jadi saya ingin gambarkan visualisasinya gitu, ya, sehingga kita terbayang, oh saat Nabi lahir itu rumah sahabatnya tuh di sini, nggak terlampau dekat. Justru yang dekat tetanggaan itu Sayyidah Khadijah. Di Sayyidah Khadijah itu tahu Nabi itu dari lahir sampai tumbuh berkembang sampai dewasa. Jadi walaupun yang melamar itu Abu Jahal dan ternyata ditolak, Nabi ternyata diminta sendiri oleh Sayyidah Khadijah untuk minta dilamarkan.
Ya, nanti pamannya yang melamar, dan kisah ini sudah lewat. Kalau ingin melihat lagi silahkan cek tayangan yang sebelumnya. Ini Sayyidah Aisyah, kondisinya seperti ini di sini. Dalam kondisi pertumbuhan Nabi dan sudah berdakwah, ya, maka lahirlah Sayyidah Aisyah itu. Kurang lebih kelahiran beliau terjadi menurut riset di bulan Syawal. Saya ulangi, di bulan apa? Syawal. Bulan keberapa? 10 ya, 10. Ini saya kasih tips Bu ya. 1, ibu upayakan hafal bulan Hijriah ya, dan bikin komitmen dengan suami, Pak, uang belanjanya itu berdasar tahun Hijriah saja gitu ya. Jelas? Insya Allah lebih cepat dapatnya ya, karena Masehi sampai 31, Hijriah kan 29 atau 30 ya. Enggak, saya mulai Hijriah nanti karena ada hikmah-hikmah di balik itu bercanda saja, tapi candanya benar insya Allah ya. Yang tidak boleh itu menipu hanya untuk menyenangkan orang. Nanti ada 165 canda Nabi, Nabi pun bercanda tapi candanya benar. Balik bulan Syawal sudah, kurang lebih usia Sayyidah Aisyah ini 6 atau 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrahnya di usia 52 tahun, mau memasuki 53. Jadi kalau 52 ini dikurangi 6 berapa? 46 kan? Nah, di Nabi usia 46 tahun Sayyidah Aisyah lahir. Jelas? Udah, jangan pakai O, pakai A. Udah usia 46. Oh. Kita sampaikan bulan Syawal. Tidak bisa disebutkan hijriahnya. Kenapa? Karena hijriah itu dimulai saat Nabi mulai hijrah. Tapi kita bisa lacak Masehinya. Nabi lahir 571 Masehi. Kalau usia Nabi pada saat itu 46, tinggal tambahkan 571 tambah 46 berapa? 7. Ini 1 naik ke sini 617. Jelas ya? Berarti tahun 617 Masehi. Sudah? Baik. Bulan Syawal tahunnya kita acukan ke Masehi untuk memudahkan, 617 Masehi kurang lebih. Sudah diketahui kesimpulannya, kesimpulan awal dulu. Kenapa kita ungkap dari awal ini, poin-poin ini? Untuk menunjukkan bahwa 1, Sayyidah Aisyah lahir dari keluarga yang terhormat ya, terhormat. 2, Nabi kenal gak? Halo? Nabi kenal dengan Aisyah? Nah, Nabi kenal dengan ayahnya? Nabi kenal dengan ibunya? Nah, inilah rumus dalam pernikahan. Bukan berarti harus anaknya sahabat, bukan. Maksudnya sebelum ibu mencari calon menantu, kenali dulu latar belakang siapa yang akan dijadikan menantu itu atau pasangan itu. Inilah rumus, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau cari pasangan itu, coba perhatikan 4 hal. Hal yang pertama, linasabiha, latar belakangnya, backgroundnya. Nanti saat masuk kepada sesi pernikahannya, saya akan ungkap pentingnya ini. Tapi ini dasar yang pertama untuk memberikan gambaran. Jangan sampai ada anak atau Anda sendiri misalnya yang masih belum menikah, atau misalnya ada anak dan cucu, terjalin pernikahan tapi nggak kenal siapa calonnya, nggak kenal dari mana asalnya ya, sehingga dengan tidak dikenali itu berpotensi nanti, maaf, hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah bisa terjadi dan fatal akibatnya. Untuk itu mencegah itu diutamakan dalam Islam dibandingkan dengan pengobati. Ya, maka turunlah ayat di situ, Quran surah ke-49 di ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas di sini? Hei semua manusia, kalau ingin cari pasangan, cari jodoh, pastikan 1, aku hanya ciptakan yang berpasangan itu 2 jenis yang berlawanan. Kalau bukan laki-laki,
lawannya siapa? Perempuan. Jadi kalau cari pasangan, yang perempuan cari laki-laki, yang laki-laki cari. Kenapa ayat itu muncul? Karena gini, pengertian terbaliknya, Allah ingin memberi gambaran besok-besok lusa akan ada kondisi-kondisi yang terlihat seperti perempuan padahal laki-laki, lady boy gitu kan, terlihat seperti laki-laki padahal perempuan. Jelas sampai sini? Adik namanya siapa? Nia. Nama siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Pernah ada yang kena razia dulu begitu. Ya, jelas? Ayahnya orang baik tidak? Ibunya orang baik? Biasanya kalau ayah dan ibunya baik akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik juga. Nah, Abu Bakar dan Ummu Roman ini, satu, bukan hanya baik, tapi yang pertama selalu memberikan perhatian yang optimal terhadap masa tumbang anak. Tumbang itu singkatan tumbuh kembang. Satu, yang dijaga oleh kedua orang tuanya, pendidikan. Nanti nular, Bu. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini dari kecil senang menghafal, aktif sekali. Ya, nanti saya ungkap hikmahnya ke depan, kenapa Allah memilihkan Sayyidah Aisyah, dan itu langsung oleh Allah diperintahkan Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi pertama, di antara istri-istri Nabi yang punya kekuatan dalam aspek intelektualitas, bahasa kita paling gampangnya, yang paling pinter, ya, itu Sayyidah Aisyah. Ada kitab, ini saya bawa kitabnya, namanya Syiar A'lam Nubala, biografi seluruh tokoh istimewa. Biografi tokoh-tokoh istimewa dari era Nabi sampai di masa kitab ini dibuat. Namanya Imam Zahabi. Jadi ada komentar begini komennya. Ini seorang ulama memberikan penilaian ketika ia mencari jejak intelektual, jejak kepintarannya Sayyidah Aisyah. Kata beliau bagaimana? Kalau ditimbang kepintaran semua manusia di bumi dengan seorang Sayyidah Aisyah, itu masih unggul pintarnya Sayyidah Aisyah dengan semua kepintaran perempuan di bumi. Bisa saya gambarkan, Bu, ya. Sayyidah Aisyah itu saking kuat ingatannya, itu bisa mengingat dan menyampaikan kembali semua peristiwa runtut dari awal sampai akhirnya. Dan dahsyatnya bukan hanya saat beliau ada di masanya, jadi setelah dewasa pun itu bisa cerita masa kecilnya runtut dari kejadian-kejadian. Termasuk semua ayat yang turun di era itu kepada Nabi, itu bisa direkam sempurna. Jadi tahu kapan turunnya, dalam kejadian apa, seperti apa gambarannya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan itu dihasilkan bukan hasil dari biasa saja, ditemukan seperti itu adanya, bukan, tapi dari pendidikan keluarga. Jadi kalau kita belajar biografi Sayyidah Aisyah dan kita ingin ikuti, kalau ibu ingin mencetak anaknya pintar dengan kepintaran yang tinggi dan dimuliakan bahkan oleh Allah, apalagi sama-sama perempuan, maka kita sudah punya referensinya. Ya, jadi sudah, Bu, namanya Wonder Woman, Catwoman itu fiktif semua. Kita sudah punya idol yang memang nyata sifatnya, sudah nyata. Keluarkan biografinya, baca bukunya, lihat jalannya. Salah satunya ini aspek pendidikan. Jadi Abu Bakar itu radhiyallahu ta'ala anhu dengan istrinya Ummu Roman itu saking perhatiannya tahu siapa yang main dengan Sayyidah Aisyah, apa mainan-mainan yang dibelikan untuk merespon ya intelektualitasnya. Jadi mainannya aja sudah tertata. Perempuan-perempuan lain itu punya mainan tertentu, Sayyidah Aisyah itu bahkan bisa kreatif menyusun bonekanya sesuai dengan kadar kepintarannya yang melebihi anak pada saat itu. Ya. Jadi sampai ulama itu sibuk diskusi tentang hukum boneka karena Sayyidah Aisyah itu pernah main boneka dan disaksikan oleh Nabi. Perhatikan, kata Nabi begini, kan bikin kuda tuh, kuda-kudaan Sayyidah Aisyah. Ini ada dalam hadis Al-Bukhari. Ternyata kudanya punya sayap. Kudanya punya sayap. Baik, jadi bikin kuda ada sayapnya. Sedangkan di zaman itu, di era itu, kuda kan nggak ada sayapnya. Nabi bertanya begini, emang ada kuda yang punya sayap?
Oke, kalau ibu di posisi Sayyidah Aisyah pada masa itu ditanya oleh Rasulullah, emang ada kuda yang punya sayap? Ibu jawab apa? Hah? Baik, perhatikan Sayyidah Aisyah jawabannya. Emang ada kuda yang punya sayap? Perhatikan jawabannya. Ya Rasulullah, bukankah kudanya Nabi Sulaiman sayapnya malah banyak? Jadi ketika ditanya tentang kuda mainan pada saat itu, Sayyidah Aisyah menunjukkan kepintarannya, bahkan hafal kisah di masa Nabi Sulaiman dalam kecilnya. Karena bapaknya itu nginstal itu. Dia yang mau tidur, saat mau tidur yang diceritakan kisah para nabi, yang diceritakan kisah orang-orang hebat, perempuan-perempuan solihah, yang ditontonkan yang baik-baik, maka yang keluar itu. Bu, isi dengan buku-buku. Anak mau tidur, tunjukkan buku, sehingga setiap yang dia lihat buku, dia lihat buku. Mau tidur minta dibacain, mau main minta didongengin. Cari buku-buku yang menginspirasi sehingga kenal dari awal. Nah, anak ditanya siapa? Tayo. Maaf ya. Baik ya. Ember, Tayo, Robocop Poli, Robocop, dan seterusnya. Enggak apa-apa, tidak salah. Anak saya juga main begitu, Bu. Ini sharing saja. Ya, jadi begitu melihat satu kali lewat, Bu ya, pengen ini. Oh boleh. Kita belikan langsung lengkap. Begitu adzan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, robotnya sekarang mau sholat dulu, cepat susun safnya. Dibikin yang satu jadi imam, yang belakang jadi makmum. Jadi Robocop Poli jadi makmum, yang di belakang ada Embers, ada Rio dan sebagainya tuh ya, yang pemadam. Saya hafal itu. Tapi dia susun jadi waktu sholat sama-sama. Allahu Akbar, baca apa itu? Al-Ikhlas. Masa robotnya sholat, kitanya enggak? Ayo Bu ya, sholat. Hamparkan sajadah. Sajadahnya pun mereknya Tayo. Nggak apa-apa kita carikan, tapi diantarkan itu pada aspek pendidikan yang mengenalkan dia dengan Tuhannya. Nah ini saya bukan cerita tentang pribadi, bukan. Saya ingin cerita tentang bagaimana desain yang disiapkan oleh dua orang mulia ini melahirkan anak yang luar biasa. Kita coba ikuti, ternyata hasilnya juga luar biasa, walaupun tidak sampai ke level ini. Jelas ya? Itu satu. Jadi saya tidak ingin Sayyidah Aisyah begitu saja, tidak. Dari awalnya bagaimana? Oke. Satu, ini kekuatannya. Kedua, tipikalnya senang ilmu. Dari sini lahir sifat senang ilmu. Semua dibaca, Bu. Jadi orang tuanya tidak membatasi informasi yang masuk kepada anaknya. Itulah sebabnya nanti Sayyidah Aisyah ini, mohon maaf, sepeninggal Nabi dikenal ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, dan satu-satunya istri Nabi yang jadi dokter. Beliau itu termasuk yang sangat dikenal, dan di biografi tentang sejarah beliau termasuk pakar di bidang kedokteran. Ya. Jadi kita kenalnya begitu saja kan, belum tahu kalau beliau itu pakar di bidang kedokteran. Sama dengan Imam Syafi'i, taunya ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ternyata beliau juga pandai di bidang kedokteran. Ya. Terus pelan-pelan. Dan ahli puisi, Sayyidah Aisyah juga pandai puisi. Ya, pandai puisi, tahu syair. Nih Bu, kalau saya katakan pandai, beda tahu dengan pandai. Tahu itu mengutip. Kalau pandai, lihat sesuatu langsung bikin puisi. Dan puisi di Arab ada 16 rumus. Belum tentu kita bisa bikin begitu. Misal, rumus pertama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu, itu rumusnya. Paham? Tidak. Jadi kalau dicontoh gini, ada orang namanya Imrul Qais. Dia lewat, ada laki-laki belum move on karena diputuskan oleh calonnya, tunangan diputuskan. Dia melamun dalam satu lembah. Lewatlah Imrul Qais ini, cuman lihat pemuda melamun, langsung bisa bikin qasidah, bikin syair. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahaumali. Hei seorang pemuda yang baru diputusin oleh tunangannya, ayo move on. Memang enggak ada perempuan yang baik di lembah yang lebih baik lagi di lembah Haumal. Cari kan masih banyak yang Allah tetapkan tuh. Itu baru lihat langsung bisa bikin. Nah, Sayyidah Aisyah punya kemampuan itu. Satu, ya. Teruskan agak cepat. Karena itu pastikan kalau ingin cari pasangan, lihat latar belakangnya, apa keadaan di rumahnya, sehingga kita bisa
mendekatkan levelnya, namanya kufu. Satu kufu ya, supaya tidak ada kecanggungan nanti. Wah, calon saya begini, saya malu kalau nggak bisa begitu. Maka ta'aruf di situ ya. Tak kenal maka jangan langsung sayang begitu, ta'aruf dulu ya. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Kan tak kenal itu maka ta'aruf. Kenal itu tidak harus selalu sayang. Ibu kenal suami tetangga kan tidak harus sayang ya. Udah cepat, waktu kita terbatas, bentar lagi habis. 2, langsung. Kenapa saya ungkap latar belakang ini? Yang kedua, cepat, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nanti sinopsisnya saya tuliskan terpisah supaya ibu bisa dapat ini. Sekarang fokus dulu saja. Satu kali Nabi bermimpi. Dalam mimpinya ditampakkanlah oleh Allah melalui malaikat Jibril, dibukakan satu gambaran ya, terlihatlah kemudian sosok dan disebutkanlah kepada beliau, Muhammad, inilah istrimu. Muhammad SAW, inilah istrimu. Ditampakkan ya. Nanti ada rumusnya bu, kalau ibu cari anak menantu atau apa, atau yang belum menikah itu, bagaimana istikharah, begitu istikharah tampak orangnya gitu ya. Halo ya, itu ada nasabnya. Muhammad, inilah istrimu. Maka sejak peristiwa itu kemudian disampaikanlah oleh Nabi kepada Abu Bakar, dilamarlah Sayyidah Aisyah sejak saat itu juga. Hikmah utamanya apa? Ada yang belum sampai kisahnya. Padahal Aisyah ini sebelumnya akan dinikahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang bernama Zubair bin Taim. Ada namanya Zubair bin Taim. Cuman qadarullah ketika Abu Bakar datang ke keluarganya, keluarga Taim ini, ternyata ditolak pada saat itu ya. Ini belum muslim, jadi di awal-awal masih perkembangan Islam. Maksudnya ingin didekatkan, diajak, bisa mendapatkan risalah Islam. Ditolak karena ibunya ini, ibu dari Zubair, tidak ingin mendapatkan menantu seorang muslim. Jelas? Ya, maka di sini ditolak. Dari penolakan itu kembali. Selepas itu maka turunlah kemudian berita dari Nabi SAW. Allah menurunkan wahyu untuk meminta Nabi menikahi Sayyidah Aisyah. Maka dinikahkanlah pada saat itu Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan 2 proses. Proses pertama dipinggit dulu. Ada 3 versi. Versi pertama dalam usia 6 ke 7 tahun. Dipinggit oleh Nabi SAW. Dipinggit tuh dinikahin dulu, tapi tidak dipergauli. Kan? Nanti setelah tumbuh dalam kondisi yang sesuai, baru kemudian disatukan dalam satu rumah yang sama. Tahan. Halo. Baik. Versi kedua, usia 17 ke 18 tahun. Ini versinya Imam At-Tabari dan turunannya. Yang ini versinya Al-Bukhari. Versi ketiga, usia 20 tahun. Kira-kira kalau ada 3 pilihan ini dihadapkan pada ibu, seseorang melamar, ibu pilih mana? Gadis kecil usia 6-7 tahun langsung dinikahi, atau 17-18 tahun, atau 20 tahun? Halo? Nah, karena ini pernikahan yang dibimbing oleh wahyu, bukan pernikahan biasa, maka cara pandang kita mesti kita alihkan kepada kebijakan Allah untuk mengetahui hikmah. Jelas? Ya, jadi jangan sampai Allah punya keinginan, kita punya keinginan Allah ditarik ke keinginan kita, tidak sama. Karena Allah punya hikmah yang luas dan tahu masa depan dibandingkan pengetahuan kita yang terbatas. Menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Berdasar riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat yang pertama yang paling kuat. Sebentar, jangan heboh dulu. Kira-kira, alhamdulillah, kalau usia 6-7 tahun yang dulu di masa Nabi dengan yang sekarang sama tidak kualitasnya? Dulu ada TikTok belum? Halo? Dulu anak-anaknya sudah main gadget belum?
Kira-kira anak usia 6 tahun dulu dengan anak usia 6 tahun sekarang dewasa mana? Pintar mana? Tubuhnya besar mana? Sekarang dengan zaman Nabi sudah berlalu berapa abad? 15 abad ya? Kurang lebih 15 abad. Saya nggak akan tarik jauh ke 15 abad. Ibu kenal Kartini? Kenal di mana? Hah? Ayo yang bilang kenal. Kartini lahirnya tahun berapa? Hah? 21 April tahun 1879, oke? Okay? 1879 ya. Lihat baik-baik. Silakan buka Google, insya Allah sama. 21 April 1879. Masa nggak kenal ibunya sendiri? Ibu kita. Ya. Lihat sini. Saya tanya, Kartini di Pinggit usia berapa? 14 tahun. Ini yang lebih dahsyat lagi, geser ke Perancis. Pernah dengar namanya Maria Antoinette? Siapa suaminya? Namanya Louis Auguste. Louis yang ke-16. Louisnya usia 15 tahun, Marianya usia 14 tahun. Ini yang lebih dahsyat lagi. Ada seorang bernama Robert dari Skotlandia, Robert I. Punya anak. Ya. Awas nih, lihat ini yang paling dahsyat. Robert punya anak, Robert I, namanya David. Baik, usianya 4 tahun. Usia 4 tahun ini dinikahkan dengan Joan. Joan usia 9 tahun. Siapa Joan ini? Joan ini adalah anaknya Raja Edward yang kedua dari Inggris yang menikah dengan Isabella dari Spanyol. Jadi Edward dengan Isabella punya anak namanya Joan. Joan ini usia 9 tahun dinikahkan dengan anaknya Robert dari Skotlandia usia 4 tahun. Hah? Jadi kalau ibu mau ngukur kejadian di masa lalu, jangan diukur dengan kejadian kita sekarang. Karena kondisinya tidak sama. Keadaannya berbeda. Hukum masa lalu, tradisi masa lalu, bawa ke pengetahuan masa lalu. Lihat di sana, jangan dibawa ke hukum sekarang. Karena kondisi perempuan-perempuan, bahkan di era 100 tahun ke belakang saja, nggak sama dengan sekarang. Mereka 9 tahun itu sudah kuat, sudah balik, sudah beraktivitas. Tidak sama dengan sekarang. Jadi kalau orang Eropa sekarang keluarkan ini melanggar HAM, ini begitu, mereka lupa kalau di negara mereka sendiri bahkan di bawah itu 4 sama 9 tahun. Di Perancis 14 tahun. Nah, kenapa? Karena pada masa itu kondisinya tidak sama dengan sekarang. Secara psikologi, secara antropologi dan lain sebagainya. Jelas sampai sini? Satu, jadi saya jawab dari isu budaya dulu. Kalau nanti ibu ada yang tanya, di Islam tuh Nabi, maaf ya saya tidak bisa mengungkap kata ini karena terlalu kasar. Masa Nabinya senang dengan anak kecil? Anda bisa jawab, raja Anda aja nikah sama anak kecil. Ya, Nabi saya sudah dewasa, raja Anda masih kecil 4 tahun sudah nikah. Gitu kan? Nah, itu cara menjawabnya. Jelas? Jadi yang paling aneh sekarang, sejarah-sejarah di Eropa yang punya sejarah demikian justru digunakan untuk menyerang Islam dengan kondisi tadi, padahal dalam budayanya pun mereka sudah berlakukan jauh sebelumnya. Udah sampai sini? Oke, jadi itu dari kondisi usia. Sekarang apa hikmahnya? Jadi di Pinggit Sayyidah Aisyah usia berapa? 6 ke 7 tahun. Nanti baru satu rumah dengan Nabi saat nanti tahun kedua hijrah. Jadi begitu sampai di Madinah 2 tahun dari situ, ambil yang paling ujungnya 7 tahun. 7 tambah 2 berapa? 9. Maka dalam usia 9 tahun itulah kemudian diantarkan oleh ibunya dan dijemput oleh Nabi SAW. Didandani dulu, kemudian datang Nabi diantarkan oleh ibunya. Maka tinggallah bersama Nabi dalam usia 9 tahun. Jelas sampai sini? Saya tanya, ini hikmah. Nabi dengan Sayyidah Aisyah punya anak tidak? Pikir-pikir dulu, jangan langsung tidak. Nih, Sayyidah Aisyah itu punya gelar namanya Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Kok bisa nggak punya anak? Ayo. Ibunya Abdullah. Kira-kira Abdullah itu punya anaknya siapa? Nah, sebentar, pikirkan dulu. Anaknya siapa? Kita mulai dengan 1 juta. Nah, serius, hadiah 1 juta. 2 juta.
Jangan buka Google, nggak jadi. Ya, anak ibunya, ya betul. Ya, anak siapa itu? Anak ibunya, betul. Shh, 5 juta. Waktu habis dah. Gini, Sayyidah Aisyah selama menikah dengan Nabi dan berumah tangga tidak punya keturunan. Saking inginnya punya keturunan, maka beliau mengadopsi 2 anak. Abdullah anaknya Asma binti Abu Bakar, adiknya juga. Kemudian Al-Qasim anaknya Abdurrahman. Jelas? Diadopsi oleh beliau. Saking inginnya, kemudian menampakkan sifat perawatan sebagai seorang ibu, sehingga fikih yang dikuasai itu bisa diterapkan. Itu tujuannya. Maka di sini nanti ada tata cara panduan adopsi dalam Islam. Ya, kalau ingin adopsi seperti apa, dari mana sumbernya, bagaimana jalan ke atasnya sampai ke masa pernikahannya, lengkap dalam Islam itu. Maka digelarilah sejak saat itu, ini sepeninggal Nabi, digelarilah sejak saat itu dengan nama Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Padahal Abdullah itu anaknya siapa? Asma binti Abu Bakar. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan, tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan khususnya perempuan diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa dinikahkan oleh Allah melalui wahyu dengan Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyahnya satu-satunya perempuan ya yang dinikahi Nabi yang statusnya itu single, yang lain janda semua. Maaf, Sayyidah Khadijah juga ditinggal suami 2 kali dinikahi Nabi. Yang single itu cuma Sayyidah Aisyah, usianya itu masih belia. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap. Itu ingatannya itu photographic memory, apa yang dilihat langsung ingat, langsung terekam. Jadi Allah inginkan semua ilmu yang terkait dengan sifat-sifat fikih khususnya perempuan ditanamkan pada Sayyidah Aisyah, dihafalkan oleh beliau, sehingga kalau ada besok orang tanya khususnya perempuan, sungkan tanya laki-laki, sudah ada ensiklopedinya pada diri Sayyidah Aisyah. Ibu kalau tanya tentang haid kan malu sama laki-laki, tanyanya perempuan kan. Bisa kebayang kalau zaman Nabi-nabinya selesai meninggal, tanya siapa? Maka yang merekam tentang hidup bersama Nabi, tidurnya Nabi, bagaimana hubungan dengan Nabi, mandinya Nabi, makannya Nabi, kehidupan dengan Nabi, menata keuangan rumah tangga, Sayyidah Aisyah. Itulah sebabnya setelah Nabi meninggal, beliau hafal 2210 hadis selama berumah tangga. Berumah tangga 10 tahun dengan Nabi, hafal 2210 hadis. Bukan hanya hadisnya, orangnya siapa yang menerima, kejadiannya di mana, dalam rangka apa, hikmahnya apa. Urutan yang keempat setelah Anas bin Malik. Urutan pertama Abu Hurairah 5000 hadis. Urutan kedua Abdullah bin Umar bin Khattab 2800 hadis. Urutan ketiga Anas bin Malik 2600 hadis. Urutan keempat Sayyidah Aisyah 2210 hadis. Jadi kalau ibu pengen lihat tentang sifat-sifat pergaulan perempuan bersama Nabi, silahkan keluarkan semua hadis yang dikeluarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau ada yang tanya begini, apa hikmahnya Sayyidah Aisyah diperintahkan kepada Nabi untuk menikahinya sejak dini? Ternyata bukan persoalan seksualitas, bukan sekedar persoalan rumah tangga. Allah menginginkan semua ilmu-ilmu yang diajarkan pada Nabi khususnya terkait fikih perempuan diwarisi oleh Sayyidah Aisyah untuk disampaikan pada umat Islam berikutnya. Paham sampai sini? Baik. Yuk kita lanjutkan. Gimana bisa jadi perempuan hebat semacam ini? Amalnya apa? Sekarang kita masuk pada amal ibadahnya. Jadi kalau ibu ingin naikkan level mendekati Sayyidah Aisyah, ya kan ada level ingatan tuh 4 ya bu. Ya, 1 cepat ingat lama lupa. Oke. 2 lambat ingat lambat lupa.
3, lambat ingat, cepat lupa. Baik, ini yang parah nih. Ya, ini yang parah. Yuk kita ulangi dulu. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, lambat lupa. 3, cepat ingat, cepat lupa. Nah, ini yang repot ini. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Sudah nerangin 2 jam, paham ibu? Tidak, dia. Begitu mau ditutup, paham, keluar lupa. Baik, Sayyidah Aisyah ini level nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ya kan? Ini yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Amalannya apa? Yuk kita bagi 2 saja. 1, sholatnya. Amalan sholatnya. Itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan di awal tentang saudara beliau Abdurrahman ini. Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi. Saya ulang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami beliau tercinta, itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi, termasuk dalam ibadah ritualnya. Saya gambarkan ya Bu ya, duhanya dalam satu hadis. Jadi saya nggak bicara tentang tahajudnya karena levelnya terlampau tinggi, duhanya dulu aja. Artinya Sayyidah Aisyah bukan hanya menjaga sholat fardu, tapi sholat sunnah. Jadi kalau level ibu ingin naik, kecerdasannya meningkat, anak juga ingin meningkat, maka tingkatkan sholatnya. Saya ulang ya, tingkatkan apa? Sholatnya. Nah, meningkatkan sifat ibadah ritual itu salah satu bagian dari amalan takwa namanya. Amalan apa? Takwa. Ini saya urutkan supaya mudah dipahami. Takwa itu adalah kondisi terdekat dengan Allah. Ya, kondisi terdekat dengan Allah. Jalannya dibangun lewat ibadah. Untuk mencapai takwa itu lewatnya ibadah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya, turunannya itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Di antara penyebutan itu ada yang menunjuk jalan-jalan takwa, di antaranya sholat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin, orang takwa di ayat itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Baik, dan dia konsisten meningkatkan sholatnya. Poin saya bukan di kalimat terjemahannya. Poin saya lihat sini. Coba ibu bedakan tulisan sholat di ayat 3 di Al-Baqarah dengan ayat 238. Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, saat Allah berfirman, hafizu ala salawati, tulisannya begini, alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta maftuhah, begini, salawat. Silahkan cek di mushaf. Tapi ketika Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, perhatikan tulisannya begini, lihat mushafnya terjemahan kalau tidak percaya, alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak begini, tak marbutah. Silahkan cek. Apa bedanya jika kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawat begini, ini maksudnya salat fardu, salat wajib. Ada berapa jumlahnya? 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4 itu rumusnya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4 5 waktu. Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 rakaat, sebelum zuhur ada 4 rakaat, nggak sampai 4 bisa 2, setelah zuhur 2 rakaat,
Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, malam tahajud. Nah, kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini kepada bagian yang kedua begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, ini bentuk yang kedua, as-shalah, alif lam shad lam waw fathah tegak tak marbutah. Nah, orang takwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini, yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih takwa, naik levelnya, yang Allah tantang, challenge dari kita adalah naikkan dari yang fardu. Kalau salat 5 waktu itu wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan takwanya, tingkatkan takwanya, salah satu caranya sholat. Begitu ini optimal, naik. Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 282. Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282 sebelah kiri, lihat ujung paling bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Ya, alhamdulillah Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan, Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya, supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan ketimbang saya bilang sama Teh Nanet ya, atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul, kalau ingin cepat pintar yang diajarkan sholat dulu, Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia, dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari, langsung menguasai bahasa asing 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna, ya kan, bapak kedokteran. Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2, Quran dan sholat, Quran dan sholat. Avicenna, cek di sejarahnya, kalau lupa sesuatu itu bukan buka buku, datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua sholat. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat? Dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel, maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroballahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Itu bisa begitu. Nah, kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? 2 tujuannya, supaya anak jadi baik, yang kedua dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan luar biasa advance. Ya, anak TK-nya sudah manasik gitu. Ya, Nabi tekankan sholat, ini sudah manasik ya, level kelima tuh. Ini kan level 2. Jelas ya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sekarang lihat cara sholatnya Sayyidah Aisyah saat duha. Duha itu sholat fardu atau sholat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau.
aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang sholat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Nih ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya, baru nyebut Allahus Somad, ingat semua masalah misal. Ya, nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya. Nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahus Somad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai, ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah.